1.700.000 honorer. Semua sudah tercatat resmi di database BKN. Tapi, tidak semua diangkat jadi P3K. Padahal, mereka sudah mengabdi bertahun-tahun. Di sekolah, di puskesmas, di kantor pemerintahan, menjalankan tugas negara, walau status masih sementara. Pertanyaannya sederhana, kenapa tidak semua bisa diangkat? Apakah negara abai? Atau ada alasan yang lebih dalam dari sekadar angka? Inilah fakta di balik data besar yang mengejutkan. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi ini juga tentang nasibmu. Pemerintah dalam hal ini, melalui Badan Kepegawaian Negara, mencatat bahwa sebanyak 1.700.000 tenaga honorer telah tercatat yang masuk dalam database BKN pada tahun 2022. Jumlah ini menjadi sorotan karena sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan tenaga honorer yang harus segera diselesaikan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui seleksi P3K pada tahun 2024 kemarin. Yang mana pada seleksi P3K tahun 2024 ini memang dikhususkan untuk tenaga honorer dan terbagi dalam 2 tahap. Yaitu pada tahap pertama, dikhususkan untuk pelamar prioritas seperti ex-THK 2 dan tenaga honorer yang masuk dalam pangkalan data BKN. Sementara pada tahap kedua, dikhususkan untuk tenaga honorer non-database yang sudah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus tanpa terputus di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Namun meskipun honorer tersebut sudah masuk dalam database BKN dan termasuk dalam kategori prioritas, namun tidak semua honorer yang 1.700.000 tersebut dapat diangkat menjadi P3K. Karena sesuai data per-19, Maret 2025 menyebutkan bahwa hanya 1.006.108 honorer yang bisa diangkat menjadi P3K. Pertanyaannya, kenapa hanya 1 juta lebih honorer saja yang akan diangkat? Kenapa tidak keseluruhan? Lagian mereka kan semua sudah melaksanakan semua tahapan seleksi. Berikut ini 3 alasan utamanya. Pertama, data yang ditampilkan masih sementara. Sedangkan jumlah 1.006.108 orang tersebut hanya berdasarkan pada data per-19 Maret 2025, yang artinya masih ada kemungkinan data akan bertambah karena masih dalam tahap proses. Kedua, banyak honorer yang sudah lulus seleksi CPNS 2024. Berdasarkan data Kemen PNRB, lebih dari 300.000 honorer memilih mengikuti seleksi CPNS dan lulus seleksi 2024. Karena sudah dinyatakan lolos lewat jalur CPNS, dan secara otomatis mereka tidak masuk lagi dalam proses pengangkatan P3K, yang artinya ini turut mengurangi total honorer yang diangkat lewat jalur P3K. Dan yang ketiga adalah tidak semua honorer mendaftar seleksi P3K 2024. Sementara fakta lainnya, meskipun sudah masuk database BKN, banyak juga honorer yang tidak mendaftar pada seleksi P3K 2024. Baik itu karena alasan pribadi, tidak memenuhi syarat, atau memilih opsi lain. Sehingga jumlah realisasi pengangkatannya lebih sedikit dari jumlah yang tercatat. Melalui Surat Kepala BKN pertanggal 18 Maret 2025, pemerintah menegaskan bahwa usul penetapan nomor induk P3K paling lambat diterima BKN tanggal 10 September 2025.
penetapan TMT atau tanggal mulai tugas pengangkatan P3K adalah 1 Oktober 2025. Peserta P3K yang lulus wajib melaksanakan perjanjian kerja dan pengangkatan paling lambat tanggal tersebut. Dan instansi pemerintah juga wajib memenuhi persyaratan administratif sebelum mengangkat CSN, seperti telah menyelesaikan seleksi dan memiliki hasil kelulusan, memperoleh persetujuan teknis dari BKN, dan telah menyiapkan anggaran dan sarana prasarana penunjang ASN. Jadi, itulah alasan mengapa 1,7 juta honorer database BKN tidak bisa semuanya diangkat menjadi P3K. Mereka bukan sekadar angka dalam sistem, tapi manusia, punya harapan, punya pengabdian. Tidak semua diangkat bukan berarti tidak layak, tapi kebijakan kadang tak secepat perjuangan. Semoga ke depan, keputusan pemerintah benar-benar berpihak pada mereka yang telah lama berdiri di garis depan. Jika kamu salah satunya, jangan menyerah. Terus berjuang. Karena waktumu mungkin bukan sekarang, tapi akan tiba. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel portal kita dengan cara like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.